Upacara bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Untuk seluruhnya, siap! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Muti, MED, tiba di tempat upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah tegap maju! Jalan! Belok! Kiri! Jalan! Jalan di tempat. Gerak. Buka formasi. Jalan.
Merah Putih. Hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak! Gerak! Hadap kanan, hadap kiri, gerak. 3 langkah ke belakang, jalan. Luruskan, lurus pada sang merah putih. Hormat, gerak, tegak, gerak. Tutup formasi. Jalan. Langkah tegap, maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Tiap, tiap Banjar. 2 kali belok kanan. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dan telah berjuang untuk tegaknya bangsa dan negara Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Persiapan pembacaan naskah-naskah. Lapor pembacaan naskah-naskah siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan-Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Java, Yong Sumatranen Bon, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekarukun Pasundan, Yong Islamiten Bon, Yong Batak, Yong Kelebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Pembacaan naskah-naskah telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Balik ke tempat. Balik. Kanan. Kau. Tuan. Kanan. Jalan.
Lagu Satu Nusa Satu Bangsa oleh paduan suara siswa-siswi SMAN 34 Jakarta. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Wirakarya. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 119/TK/tahun 2024 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Wirakarya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lancana Wirakarya kepada mereka yang nama, jabatan, dan jasanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam memberikan dharma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan, keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 119/TK/tahun 2024 tanggal 4 September 2024. Nomor urut 11 Profesor Endang Aminuddin Aziz MA PhD, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Uraian jasa, berperan aktif dalam bidang pengembangan dan pembinaan bahasa melalui inisiasi pendekatan baru dalam upaya revitalisasi bahasa daerah berupa pembelajaran dan pendampingan berkelanjutan, partisipasi pihak terkait, serta penerapan model yang variatif dan fleksibel sesuai kondisi kebahasaan dan masyarakat penuturnya, sehingga menjaga kelestarian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap bahasa daerah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Penyematan Satya Lancana Wirakarya oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak! Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, yang terhormat Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, para wakil menteri di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, para pejabat Eselon 1, Eselon 2, dan seluruh peserta upacara, para pemuda, pemudi, dan para pelajar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara para pelajar, mahasiswa, pemuda, dan masyarakat Indonesia. Setiap tanggal 28 Oktober, kita memperingati Sumpah Pemuda, salah satu tonggak penting dalam perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa ketika para pemuda mengumandangkan kedaulatan Indonesia. Pernyataan satu bangsa dan satu tanah air Indonesia merupakan deklarasi kedaulatan politik. Pernyataan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, menegaskan kedaulatan budaya dan identitas bangsa yang majemuk. Bahasa menunjukkan bangsa. Pepatah itu mengandung pengertian bahwa bahasa bukanlah sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah identitas, jati diri, dan kepribadian bangsa. Keindonesiaan kita salah satunya diukur dari kebanggaan, komitmen, dan kemahiran berbahasa Indonesia. Dalam konteks Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia adalah sarana perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Pada masa sekarang dan akan datang, bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab bersama menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di negeri sendiri dengan tetap melestarikan bahasa daerah dan terbuka terhadap bahasa asing sebagai konsekuensi pergaulan bangsa. Diperlukan kedisiplinan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di forum-forum resmi, dokumen resmi negara, lembaga-lembaga pemerintah, media, karya ilmiah, karya seni, karya sastra, dan sebagainya. Berkat perjuangan insan-insan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa, dan kementerian terkait, bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Kita bangga dan bersyukur dengan pencapaian itu. Beberapa bangsa di dunia tidak memiliki kesempatan menggunakan bahasa sendiri. Beberapa negara tidak memiliki bahasa nasional. Bangsa Indonesia mendapatkan berkah dari keragaman bahasa. Tantangan kita pada masa sekarang
dan yang akan datang adalah bagaimana meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan, tanpa meninggalkan khasanah budaya dan bahasa daerah serta karya-karya penting dalam bahasa asing. Dengan kebanggaan, kemahiran, konsistensi, dan produktivitas berbagai karya dalam bahasa Indonesia, kita akan menjadi bangsa yang berdaulat dan maju. Membangun budaya membaca dan menulis karya-karya bermutu yang bermanfaat akan dapat meningkatkan wawasan, kecerdasan, pemikiran kritis sebagai modal meraih kemajuan. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, bersama ini saya canangkan gerakan untuk bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Lagu Bangun Pemudi-Pemuda oleh paduan suara siswa-siswi SMAN 34 Jakarta. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, atas rahmat-Mu dan kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Atas kuasa dan kehendak-Mu lah para pemuda, pelopor, pengukir sejarah dalam perjalanan bangsa kami yang telah mengumandangkan dengan lantang dan berani Sumpah Pemuda 1928. Sumpah mereka mampu memperkokoh persatuan hingga melahirkan rahmat kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, pada hari ini kami berhimpun dengan hati yang bersih, penuh rasa syukur, penuh keyakinan menghadirkan keteladanan mulia generasi Sumpah Pemuda. Untuk kami ejawantahkan menjadi spirit membangun generasi muda yang cerdas, berdaya saing, berakhlak mulia dan beradab, untuk menjemput prestasi yang berdaya guna bagi kesejahteraan bangsa. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cahaya kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat memilih cara terbaik dalam mewujudkan pemuda Indonesia
yang mampu merajut persatuan dan keselarasan, menggerakkan keunggulan kepemudaan untuk Indonesia Raya yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam keridhaan-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan dan semangat untuk bergotong royong, bersinergi, mengelola segala potensi kepemudaan, menjadi kekuatan membangun yang tak pernah pudar. Ya Allah, mampukanlah kami untuk selalu tangguh dalam menjalankan langkah-langkah terbaik, penuh hikmah kebijaksanaan, hingga kesuksesan dapat terwujudkan. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, bimbinglah para generasi muda bangsa kami menjadi pemuda-pemudi yang tangguh, kuat dalam pendirian, serta menegakkan kejujuran dan keadilan. Jadikanlah para pemuda-pemudi kami menjadi pelopor perubahan yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral, serta mengedepankan semangat nasionalisme. Jauhkanlah sifat tamak, iri dan dengki, serta segala perilaku yang menjadi larangan agama dan negara. Ya Allah, Engkau pemilik jiwa kami. Sebelum ajal menjemput kami, perkenankanlah kami melihat generasi kami sebagai anak-anak bangsa yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, mencintai tanah air dan berprestasi. Jadikanlah mereka pejuang-pejuang yang rela berkorban demi kemajuan bangsa dan negara kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, kokohkanlah pemuda-pemudi kami dalam tumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadikanlah pemuda-pemudi kami selalu menjunjung tinggi nilai dan pengorbanan para pendahulu bangsa kami, sehingga negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya Allah, ya Rabbi, besar harapan kami akan terkabulnya doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Bapak Ibu hadirin, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra telah melaksanakan pemilihan unit utama penggunaan bahasa Indonesia terbaik dalam naskah dinas di lingkungan Kemendikbudristek pada bulan Oktober tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka peringatan Bulan Bahasa dan Sastra.
Penilaian surat diambil dari 3 surat, yaitu surat pemberitahuan, surat permohonan, dan surat undangan. Surat-surat tersebut dinilai berdasarkan penerapan kaidah ejaan, pembentukan dan pemilihan kata serta penyusunan kalimat. Penilaian dilakukan terhadap 8 unit utama dan telah terpilih 3 terbaik. Mohon para pimpinan utama menuju tempat yang telah disediakan. Terbaik ketiga adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Terbaik kedua adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah. Dan terbaik pertama adalah Sekretariat Jenderal. Piagam penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, disaksikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Menteri Kebudayaan.